Halo guys, balik lagi dengan gue Fahmi dan hari ini kita bakalan ngebahas salah satu kisah dari anak kos-kosan di Malang dan ini dari kisah nyata ya guys ya tentunya. Ya, sebut aja Nisa ya guys, nama karakter utama itu Nisa ya. Nisa ini mahasiswa dari tingkat akhir yang lagi nyusun skripsi ya guys. Nah, karena kampusnya pindah ke gedung baru, dia memutuskan untuk pindah ke kos-kosan yang baru yang lebih dekat dari kampusnya. Akhirnya dia nentuin nih, kos-kosan sederhana, bangunannya agak tua tapi bersih dan tenang. Waktu Nisa survei, hampir semua kamar udah penuh, tapi ada satu kamar kos yang kosong, yaitu kamar nomor 5. Letaknya agak pojok di belakang, deket tangga kecil menuju loteng. Yang ini kosong, Mbak. Tapi ya udah lama nggak ada yang isi. Kata si ibu kos sambil senyum tipis-tipis tuh guys. Nisa nggak mikir aneh-aneh, namanya juga mahasiswa, yang penting ada tempat tidur aja gitu sama sinyal wifi. Dia langsung bayar aja uang tuh buat pindahan hari itu juga. Kamar nomor 5 punya jendela kecil dan satu lemari tua dengan cermin besar yang nempel di pintunya. Nah kayak lemari gitu, lemari tua ada di pojokan kamar, terus ada cerminnya nempel di pintunya guys. Nah itu juga cerminnya juga itu udah kusam gitu. Terus di pojok kanan atasnya tuh udah ada retakan. Nah untuk malam pertama biasa aja, tapi masuk malam kedua Nisa mulai merasakan aneh. Pada jam 2 pagi dia kebangun guys karena ya kedinginan. Terus lampu kamar tiba-tiba mati gitu guys. Sebelum dia tidur padahal dia udah nyalain tuh. Dia karena gak suka kegelapan guys, jadi dia nyalain tuh lampunya. Nah pas dia duduk di kasur, matanya langsung menuju ke arah cermin. Di cermin itu ada bayangan perempuan berdiri, rambutnya panjang dan nutupi wajah. Tapi anehnya, waktu Nisa berbalik dan ngeliat langsung ke arah cermin itu, nggak ada apa-apanya. Dia kira dia cuman halusinasi aja atau mungkin tengah mimpi. Tapi itu baru awalnya. Beberapa malam berikutnya kejadian aneh makin sering terjadi. Cermin itu kadang merembun sendiri meskipun suhu kamar normal. Kadang ada bekas tangan di permukaannya. Dan suatu malam pas dia lagi pakai skincare, dia lagi ngaca tuh. Dia nggak jelas nih pantulan dari cerminnya itu tiba-tiba bergerak sendiri dan tubuhnya diem, tapi bayangannya itu senyum lebar dan nyeremin guys, sampai mata bayangan itu berubah jadi hitam. Bisa langsung teriak. Sejak itu dia nggak pernah lagi ngaca malam-malam lagi tuh. Gara-gara kejadian itu. Dulu kamar itu pernah ditempatin cewek juga, namanya Tiara. Dia anak introvert, jarang ngomong, tapi suatu malam dia ditemukan meninggal di situ. Dan katanya sih gara-gara stres. Tapi banyak yang bilang dia sering ngomong sama orang yang ada di dalam cermin. Nisa makin takut, tapi dia nggak bisa langsung pindah karena uangnya belum cukup. Dan malam terparah datang pas malam Jumat Kliwon. Jam 3 pagi, Nisa kebangun karena suara bisikan. Bukan satu, banyak. Kayak ada orang yang baca doa dan mantra di luar kamar. Waktu dia buka mata, cerminnya udah nggak ketutup lagi. Kain penutupnya jatuh ke lantai. Dan dari cermin itu keluar bayangan tangan pelan menjulur dan mencoba menarik Nisa masuk. Dia berusaha teriak, tapi nggak bisa. Badannya kaku sampai akhirnya dia bisa baca ayat kursi dalam mata dan semuanya mendadak hening. Besok paginya, tanpa pikir panjang, dia kabur dari kos itu. Bawa koper seadanya, dan dia bilang ke ibu kosnya, dia mau pindah mendadak.
Tapi sebelum pergi, ibu kosnya bilang, Aku masih sempat pergi, yang lain sebelumnya nggak sempet. sekarang kamar kos nomor 5 itu dikunci, udah nggak disewain lagi. Tapi ada satu kejadian aneh. Katanya, kadang-kadang malam-malam suara meja rias di kamar itu masih berbunyi sendiri. Kayak ada yang ngaca dan senyum dari balik cermin. Jadi buat lo yang suka tidur sambil ngadep cermin, coba deh sekarang lo balik badan, siapa tahu yang di dalam cermin itu bukan lo. Oke, buat teman-teman yang suka cerita-cerita kayak gini, jangan lupa di subscribe channel ini. See you next time. Bye bye.